Dana pensiun Pertamina itu dulu mulai berdirinya itu tanggal 15 Januari tahun 1969. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 92 tentang Dana Pensiun Pertamina, berubah namanya menjadi Dana Pensiun Pertamina. Itu pada tanggal 20 Januari 1998. Ruang lingkup Dana Pensiun Pertamina, pertama kita menghimpun iuran dana dari iuran pekerja dan dari perusahaan yang anggotanya sebagai anggota Dana Pensiun Pertamina. Pertama, keduanya adalah menyalurkan dana yang tadi dihimpun tadi, yang dari pekerja dan dari perusahaan itu untuk ditempatkan di investasi dalam rangka untuk mengembangkan dana. Ketiganya, pembayaran manfaat pensiun. Kita punya beberapa perusahaan dari grup Pertamina, itu ada 6 yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina, yaitu pertama dari PTK, Pertamina Tongkang, kedua dari Pelita, ketiga dari Patra Jasa, keempat dari Badak, PT Badak, kelima itu kita punya dari PDP, dan keenam terakhir adalah dari Indo Pelita Air Club. Jadi ada 6 dan kita kelompokkan sebagai mitra pendiri gitu. Sampai saat ini itu jumlah pensiunan kita tuh ada sekitar 42.000 orang. Biasanya pada periode mulai Maret setiap tahun sampai sekitar periode Agustus September kita lakukan dato. Jadi para pensiunan ini harus daftar ulang ke Dapen untuk dia menyatakan bahwa dia masih ada gitu ya. Kemudian keduanya juga kita kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana kita kerjasamanya sudah jalan sejak mulai jalan sejak 2021 kemarin, dan kita diberikan akses oleh Dukcapil, Dirjen Dukcapil itu untuk akses ke NIK, akses ke EKTP, supaya nanti lebih menguatkan bahwa data pensiunan itu memang ada. Kita punya aplikasi yang namanya Siap Dana. Ya, Siap Dana itu sudah mulai sejak tahun 90-an sudah dijalankan di Dapen. Kita sekarang sedang mengembangkan aplikasi yang namanya Andal, aplikasi layanan kelengkapan layanan. Jadi itu menyangkut berbagai fungsi yang ada di Dapen, baik di kepensiunan, baik di SDM umum maupun di investasi, di keuangan, kemudian di legal compliance gitu ya. Nah, ini sedang diimplementasikan dengan aplikasi yang baru. Mudah-mudahan di awal Januari 2023 sudah bisa live ya. Kita punya beberapa contoh ESPP ya. Jadi ESPP itu surat pernyataan pensiun. Nah, sekarang dengan ESPP ini orang yang mau pensiun tuh dia ngisi entry sendiri ke ESPP itu. Ke ESPP sendiri, kalau datanya matching dengan database-nya kita, itu kartu pensiun langsung bisa terbit. Jadi langsung dia jalan tuh pensiunnya, dibayarkan langsung. Tapi kalau misalkan ada yang berbeda, baru nanti kita ngomong ke SDM Persero. Ketiganya juga kita sekarang lagi bangun namanya Open. Open ini fasilitas yang dikembangkan basisnya adalah handphone. Handphone ini bisa basisnya Android maupun iOS ya, di HP implementasi. Jadi kalau orang mau dato, tinggal dia manfaatkan aplikasi itu dan nanti bisa diklarifikasi orang itu memang betul ada dan sebagainya. Dan sekaligus nanti bisa untuk update kartu pensiun, untuk update perubahan data keluarga, rekening, untuk dato. Nah, dimudahkan ini, dan ini alhamdulillah ini sudah mulai dari 2021 kita live, sudah jalan. Jadi orang nggak usah lagi datang ke sini dulu, antri di sini. Di dana pensiun tuh mungkin berbeda dengan institusi bisnis yang lain. Yang kita lakukan itu betul-betul memenuhi kaidah kehati-hatian, juga memperhatikan resiko, tapi memang diupayakan menghasilkan return yang tertinggi. Investasi kita tuh banyak di sini ya, yang umum lah kita deposito kita. Kita punya deposito, punya
Kita punya SPN, surat berharga negara, punya obligasi perusahaan-perusahaan punya, dan nilainya cukup besar, triliunan. SDM tuh ya dengan 50 orang tuh saya harapkan kita 50 orang tuh 50 orang yang bagus, Kopassus gitu ya. Jadi bisa digerakkan ke sana kemari. Mereka harus bisa memberikan kontribusi maksimal buat perusahaan gitu. Kita baru merampikan organisasi hampir 15 kota kita. Nggak perlu gede-gede lah. Dulu misalkan 65. Bayar MP, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran. Jadi jangan sampai nanti orangnya misalkan sudah nggak ada, MP-nya dibayar terus. Nah itu yang dikendala. Kita lakukan penyempurnaan pedoman tata kelola. Kita lakukan itu. Jadi secara rutin setiap perubahan dinamika perubahan aturan main di OJK kita adopt, maupun di bisnis umumnya kita adopt, kemudian kita implementasikan di pedoman tata kelola yang baru. Tugasnya apa? Dia self assessment. Nanti dia harus mengukur tingkat kepatuhan, tingkat kesehatan, tingkat resiko, itu dia ukur sendiri tuh kita. Ada parameter yang kita bentuk, kemudian kita laporkan ke OJK.